Hari ini mau ngapain kok? Kita mau coba maintain pakai Sikkem. Jadi untuk kalian yang pingin coba, kalian bisa coba. Dan ini gue sangat menyarankan untuk pemula. Karena two parts itu bagus banget buat pemula sih menurut gue. Welcome back to Java Pet and Company. Udah lama kita nggak berdua. Kali ini lagi pas barengan. Hari ini mau ngapain kok? Kita mau coba maintain pakai Sikkem. Kita mau coba. Ini by the way kita lagi ada di Java Petco Green Lake, Tangerang. Jadi kita punya satu display. Ini udah di-maintain sama tim kita seminggu sekali. Tiap hari sih sebetulnya. Ada yang pegang, cuman ini udah lumayan stabil. Jadi udah mulai bagus nih. Nah, kita mau coba, biar kita mau ngajarin juga sama yang ada di sini nih. Kita mau cobain pakai Sikkem. Ini nih yang nanti kita cobain. Ada Fusion 1, Fusion 2, Stability sama Ini nih gue pegangin. Rift Trace. Aduh susah ya. Ntar kita mau cobain nih pakai ini. Nah, buat yang belum tahu, ini si Fusion 1, Fusion 2, ini tuh buat naikin kalsium. Ini buat naikin kalsium, ini buat naikin KH-nya. Nah, si Fusion 1 ini sebenarnya udah komplit. Jadi enaknya kalau misalnya kita mau pakai base elemennya si Sikkem. Jadi di yang mana ya? Di yang satu apa di dua deh? Oh, nih yang satu nih. Dia tuh udah campur sama trace-nya. Jadi di sini ada si strontiumnya, ada magnesium juga nih. Ada kalsium, magnesium, strontium, boron, iron, manganis, molybdenum, rubidium. Kamu jualan apaan kok? Rubidium. Ya. Nah, ini udah komplit nih enaknya. Terus buat naikin KH-nya pakai ini. Jadi nggak perlu kayak apa ya? Kita udah kayak dikasih tahu sama dia nih udah ada rumusnya. Setiap hari seminggu tuh 2 kali masukin berapa mili buat berapa liter air. Kurang lebih gitu deh. Namanya two parts guys. Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu, yang namanya Big Three itu ada yang namanya 3, memang dibagi kayak Red Sea, jadi ABC. Buat yang kalian, sebenarnya Fusion 1, Fusion 2 ini dibantu untuk pemula. Jadi saat kalian tuh pingin pakai Big Three, tapi juga nggak tahu dosisnya gimana, dan pingin just balance saja, ini adalah two parts yang artinya kalsium magnesium beserta, semua ini ada both kalsium magnesium kalau nggak salah. Sama KH-nya ya? Ya. Ini ada apa nih? Yang di Fusion 2 nih karbonat sama bikarbonat. Ya, ini bikarbonat sama ininya tuh ada magnesium sama kalsium. Jadi two parts ini adalah untuk memastikan kalian maintain CA, KH, dan Mg dengan stabil, tapi nggak pakai ribet, dan dosisnya cukup tebal. Iya. Dia ini satu botol ini bisa treatment sampai 14.700 liter. Yang sebenarnya kalau kalian pakai itu per 1 atau 2 hari itu 5 mili per 1 mili buat naikin 25 liter. Yeah. Buat 25 liter air. Ya, jadi kalau misalnya di Sikkem itu paling gampang, satu cap ini adalah 5 mili. Jadi kalau misalnya kalian itu bisa pakai 1 mili per 25 liter. Jadi untuk tank ini kan kurang lebih 400 liter ya, 370-an ya. 400 lah ya anggap ya. 400 itu berarti kita pakai berapa mili tuh? Berarti 400 dibagi 25. Bantu dong. Berapa? Hitungin. 16 mili. 16 mili per 1 sampai 2 hari sekali. Nah, kalau kalian pakai ini per 16 mili per 1-2 hari, berarti kurang lebih ini botol kalau nggak salah 500 mili. Jadi cukup irit lah untuk dipakai berbulan. Ya, 2 bulanan lah. 500 mili untuk treats 12.500 liter ya. Satu botol ini nih. Dia cukup konsentrat ya. Nah, ya irit lah. Ya, di sini kita ada lagi salah satu produk baru juga yang namanya Rift Trace. Ini istrinya trace element. Jadi biasa kalau trace element itu kan suka dibagi-bagi A, B, C, D dan yang lain-lain. Nah, trace ini dia satu botol untuk semua. Dia ada isinya ada semua, ya. Jadi ada boron, kobalt, copper, manganese. Nah, ya, buat bikin bom intinya. Habis itu satu cap ya, 5 mili ini bisa buat treatment 80 liter dan dipakai seminggu sekali. Seminggu sekali kalau nggak salah.
Ya, Baterai jadi kebutuhannya kecil memang. ya memang kecil. Jadi kalau dia bilang sih ngedos alternating aja. Bisa seminggu sekali atau 3 hari sekali terserah sesuai kebutuhan, tapi cukup irit 1 mili sampai 80 liter. Jadi kayak gini seminggu mungkin 2 kali dia bisa pakai ya mungkin 3 tutup lah, 3 tutup per setiap minggu 2 kali gitu. Nah, ada lagi best seller kita yaitu Sikkem Stability. Untuk maintain dia tuh 5 mili per 80 liter. Oke, sebelum banyak cincong lagi, apa yang kita mau lakuin nih? Gue jadi bingung. Pertama gini, kita akan masukin ini dulu nih, si Fusion 1. Ingat ini nggak boleh langsung dipakai barengan ya. Nggak boleh pas, langsung harus ada jeda. Dikasih jeda beberapa menit, jadi satu dulu masukin. Kalau misalnya kita mau naikin KH, CA sama MG-nya harus bagus, benar nggak sih? Nggak tahu. Bener lah ya, kan gue yang ngomong. Jadi emang CA sama MG-nya kalau udah ketemu angkanya KH-nya bisa naik. Tapi KH juga berkesinambungan dengan pH, jadi pH-nya harus bagus juga. Kalau dia terlalu asam, KH-nya nggak akan mau naik juga. Nah, kita ada produk baru nih. Untuk buat yang kalian nggak tahu, kita ada produk baru. Sebelum kita oprak-aprek ini, mumpung ada Irko juga, kita lagi mau kasih tahu kalian, ini mau kita pakai di Java Reef Aquatic yang pusat. Java Aquatic. Tapi karena berhubung kita lagi main di sini, kita mau unboxing bersama dengan kalian Division 250 Protein Skimmer. Untuk packagingnya skimmer, gue nggak pernah lihat packaging skimmer sebagus ini sih. By the way, buat kalian yang nggak tahu, Aquavitro itu adalah higher line dari Sikkem ya. Jadi Sikkem itu punya level yang lebih tinggi. Itu ada beberapa produk aditifnya juga, tapi Aquavitro adalah versi mewahnya Sikkem gitu. Nah, oke. Wah, kapnya keren nih. Ini kayak bisa di oh, ini buat ini ya. Buat buang ininya nih, buang amonianya, dikasih selang masih kan. Wah, keren sih, keren. Gila, ini niat banget nih packagingnya, anjir keren ya. Wah, ini kalau kalian ingin tahu, jadi ini menurut gue itu salah satu plus banget dari skimmer ya. Skimmer ini tuh sebenarnya kalau kalian lihat itu nanti ada 2 ya. Kenapa 2? Karena skimmer ini satu-satunya skimmer yang nanti bisa lu upgrade pompanya. Jadi dia bisa tambah lagi. Dan kalau misalnya kalian mau tahu, nih, ini tuh bukan terbuat dari akrilik biasa. Jadi kalau nggak salah kemarin tuh ada namanya poly something lah. Jadi katanya kalau lu banting nih, Jangan. oh jangan ya. Katanya kan biar keren ya. Tapi nggak di lantai ya. Baret maksudnya. Nah, ini katanya akan jauh lebih tahan bantingan dibandingkan dengan yang lain. Karena memang ini kalau lu lihat tebel banget. Dan pompanya yang lebih keren lagi, ini adalah pompanya sudah dari CC. Kalian lihat ini made in Italy. Ya, yang lebih keren dari ini harganya. Harganya kalau nggak salah yang di Division 125 itu cuma 3 jutaan something. Jadi untuk produk yang punya BOQ kayak gini bisa di-upgrade, nanti keren banget, ada filter shock segala kok by the way. Ini murah banget, jadi kalian bisa cari tahu dan garansinya lebih gila lagi. 3+2, maksudnya 3+2, 3 tahun itu kita yang cover. Plus 2-nya lu connect sendiri ya. Nanti gue yang bantu ini. Jadi kalian harus aplikasi ini via online untuk kasih tahu database kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan plus 2 tahun garansi langsung dari Aquavitro. Kalau nanti kenapa-napa, sama kalian udah apply dari sana, kalau ada apa-apa tetap bisa connect ke kita. Jadi bisa up to 5 tahun garansi. Ini menurut gue pertama kalinya skimmer bisa ngomongin 5-year warranty. Dan gue tahu nih adalah brand besar, sehingga pasti garansi lu akan aman. Ini by the way dari CC ya, keren banget sih warnanya, luar biasa lagi. Ini CC bro. Ya, keren banget bro. Itu dari Itali tuh. Anjir apaan nih? Udah kayak bikin lab anjir. Ya, ini kerennya nih. Jadi gue jadi penasaran sih, pengen cepet-cepet buka ini, pengen langsung aplikasiin di Kebayoran. Oke, ini kita unbox dulu. Nih, jadi untuk yang yang single pump, kalau lu single pump dia yang 200, ini kan kita buka yang 250 nih, yang tipe Aquavitro 250. Dia itu maksimumnya kalau untuk biotanya penuh ya, full load, dia bisa nampung sampai 350 liter. Tapi kalau misalnya dia average, isinya nggak terlalu banyak, dia bisa sampai 1000. Nah, kalau kita tambahin ada double pump, dia bisa sampai 1500 liter. Keren kan? Maksudnya ininya cuma segini nih.
ukurannya. Enaknya lagi, ini kalau biasa kan suka ada leaking bubble micro bubble yang kecil-kecil kan. Nah, dia tuh udah pikirin. Enaknya kalau misalnya kayak pabrikan tuh dia kayak udah dipikirin lah inovasinya tuh. Jadi dia buat biar micro bubble-nya nggak selalu masuk ke dalam kan, biasanya suka lepas tuh. Nah, dia kasih gini. Ini juga bahannya keren lagi nih. Ini tapi bisa di wash nggak ya? Bisa lah ya nih ya. Ini tuh bahannya tuh kayak kaos kaki. Jadi kalau misalnya stocking ya. Mungkin nanti gue cari tahu gimana cara maintainnya ya. Oh, terus dia ada pusaran airnya nih. Jadi kayak airnya digini-gini nih. Jualan terus. Ini agak gue langsung pengen pasang tuh, tapi nggak ngerti nih partnya kayak ribet banget ya. Oke, nah untuk ngomongin ini karena kemarin sedikit banyaknya gue udah dapat sedikit info dari Paulo dari Sikem pas lagi datang saat cuman problemnya waktu itu kita kehabisan waktu jadi gue nggak bisa unboxing. Kerennya sebenarnya filter shock itu digunakan. Ini kenapa? Karena dia itu juga buat membantu mereduce detritus ataupun debris sehingga nitrat itu juga akan lebih banyak kekontrol dari sini. Kenapa? Karena dia itu sebelum keluar dari skimmer tuh kalau nggak salah tuh di sini nih. Nah, nanti tuh kayak gini nih. Nah, jadi ini bakalan langsung masuk dan nanti langsung isi di sini tuh. Sesimpel ini. Ya pasang. Jadi dia langsung tuang di sini. Oke, gimana pasangnya nih kok? Ini gue lagi cari tahu, gue juga bingung. Oke, salah satu menurut gue negatif poin ya, itu kan footprint nih, kakinya nih. Negatif dari dia itu footprintnya gede, bre. Tuh. Masalahnya nanti begini nih dia. Wih. Jeleknya agak panjang. Jadi menurut gue salah satu, kita ngomongin negatif dulu sebelum positifnya. Negatifnya adalah dia itu lumayan gede footprintnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai skimmer ini, pastikan ruang space sum lu tuh cukup besar. Karena kalau misalnya kecil, dia akan kesulitan. Plusnya, easy banget to maintain, contoh. Gila, ini tuh menurut gue salah satu easy pull out yang pernah gue lihat dari sebuah skimmer. Jadi ini sangat-sangat udah di-maintain. Bayangin ini juga gampang banget, nanti ke depannya lu angkat begini. Lu tuang. Maksudnya tuh dipikirin banget gitu cara maintain sesuatu yang menurut gue luar biasa. Dan by the way dengan bahannya dia yang akrilik ini sudah jelas sangat-sangat tahan ozon. Itu yang menurut gue banyak banget dari skimmer yang di harga 3 jutaan itu nggak punya kapasitas ozon. Jadi saat lu menggunakan ekstra ozon di mana airnya akan dry, banyakan tuh akan retak. Jadi ini kering tuh ya kering. Jadi ini tuh udah ready for ozonizer. Jadi buat kalian yang memang pencinta ozon, ini tuh plus banget di sana. Oke, ini kalau nggak salah sih kuncinya begini doang nih kok nih. Wih, itu kan. Gua lihat aja udah hafal gua. Oh, ini tuh buat ngikatnya ya. Ingat mana? Ingat bawah. Ini buat diikat gitu kan. Oh iya tuh, bener. Bener coy. Ini buat ngikat. Oh, ini pompa utama. Ini kalau mau buat tambahan pompanya dia bisa masuk ke sini. Kita ada jual pompa tambahan nggak? Ada dong. Itu sesuatu yang kita sudah pikirkan dari awal. Ada pompa tambahan kita udah ada tuh. Ini gimana nih? Sini. Ya. Puter ya. Ya, gede kecil. Jadi dia naik, water levelnya lu turunin. Terus lanjut. Nah, ini di sini. Wis. Buang. Nah, ini plus poinnya adalah you bisa ini tuh bisa digeser-geser. Jadi mau taruh di mana areanya di bawah. Nah, ini buat nanti jadi setiap airnya pas masuk dari sini, naik ke atas, nanti buang ke sini. Ini kapnya deh. Yeah. Miring. Ini buat apa? Ini selangnya. Nggak tahu kayaknya bagian di dalam. Ini selang buat air intake. Lah, buka lagi dong gua. Tancapnya di sini. Nah, ini buat setel air intake-nya di sini nih. Kan nanti nancap di situ kan. Nah, kita setelnya pakai ini nih. Besar kecilnya. Angin yang masuk.
kita aturnya di sini. Keren ya bentuknya ya. Kayak di sini nih. Bisa nih nembak itu. Oh, digantung gitu emang. Tuh kan. Ih bener coy. Tuh. Emang digantung gitu. Iya. Oh iya. Bener ternyata. Iya. Tuh. Guys. Ternyata bener guys. Nah, ini bisa taruh di atas ini nih. No. Jadi sampah besarnya terfilter dulu di ini, baru dia masuk ke bawah. Oke. Oke. Oke, jadi untuk kalian sendiri yang pingin mau Aqua Vitro ya, ini seperti yang gue bilang ya dari awal tuh problemnya di dia ya. Ini kalau anggap gue pindahin ke sini, ini mungkin kan paling compactnya dia. Ini juga kalau kalian pindahin begini atau begini, ya, anggap beginilah. Tuh, ini tuh butuh hampir sekitar 40-an senti ya, lebarnya. Jadi buat kalian yang punya SAM besar ya sebenarnya ini emang tank khusus buat 1000 liter ya. Si siapa namanya? Aqua Vitro yang tipe ini. Jadi memang kalau buat tank kecil kayaknya harus pakai yang lebih kecil karena emang nggak cocok. Kedua mungkin akan jauh lebih kecil ya si footprintnya. Plus poinnya adalah sesuatu itu bisa diatur dari kalian punya air intake. Ini untuk ngatur buihnya seberapa tebalnya. Kedua nanti bisa ngecilin pompanya dari sini ya. Walaupun gedein pumpnya itu akan dari sini ya, sedikit manual. Plus poin tambahannya adalah kalian tuh bisa beli nanti di sini itu tinggal dicolokin selang, nanti tinggal connect ke pompa baru. Jadi pompa baru tinggal taruh di luar aja nanti. Nah plus poinnya adalah kalian bisa tambah ini pompa anytime saat kalian membutuhkan vortex yang lebih tinggi. Kedua dia tuh memakai cara lama ya, jadi kalau bisa kalian lihat tuh nanti dia bunyinya akan muter ya kayak vortex dia. Dan adjust height-nya tuh sangat simple dari sini. Kalian tinggal adjust height-nya ya, tinggi pendeknya si skimmer ini. Menurut gue sih overall kalau ngomongin serius, menurut gue ini adalah salah satu skimmer paling bagus yang pernah gue lihat secara harga, dinamik produk, built-in quality pompanya. Hasilnya harusnya menurut gue akan bagus banget. Karena untuk barang dengan menggunakan pompa C, bubble magusnya itu mahal banget. Jadi ini tuh tergolong sangat-sangat murah untuk pompa C karena yang di 125 kalau nggak salah harganya segini tuh 3 jutaan something. Itu gue mungkin akan salah tapi yes harusnya bener. Kedua tipe seperti ini ya, tipe pembuangan air yang buang habis itu masuk filter shock seperti ini, itu hanya bisa didapatkan dari skimmer sekelas Tunzi. Kayaknya Tunzi ya waktu itu yang kita cari ya. Iya. Jadi kalau ngomongin secara realita, kalian nggak akan dapetin tipe kayak gini di hampir skimmer apapun ya. Ini cuman kalian bisa dapat di Aqua Vitro ya. Ada ternyata di sini tuh ada kayak bolongan gitu yang lu bisa connect tuh. Nah, jadi untuk kalian pingin tahu bagaimana cara menggunakannya ini bisa kalian pakai. Di sini ada kunciannya. Kedepannya kalian juga bisa connect ozone dari sini. Jadi ozone bisa dimasukin dari sini untuk penambahan aerasi. Dan kalau kalian mau beli lagi, kalian bisa tambahin ini. Tinggal beli pompanya dikoneksi di sini ya. Jadi kalian 1500 liter. Iya bisa jadi 1500. Jadi kalau misalnya ini menurut gua the first ever skimmer yang dapat kalian upgrade tanpa kalian harus beli skimmer lebih besar. Yep. Jadi menurut gue ini pertama kalinya gue bisa ketemu skimmer dengan posisi seperti ini yang di luar itu nggak pernah punya skimmer yang sama ya. Ya nggak ada tambahan pompa. Nggak ada tambahan pompa. Biasanya kan ganti skimmer gitu. Ganti skimmer biasanya. Jadi kalau mau upgrade harus ganti skimmer. Lu nggak puas pompa 1, lu bisa tambah 1. Dan lu nggak bakal dapat garansi yang 3 plus 2 tahun. Habis itu kalian nggak bisa dapetin harga yang kayak gini. Dan yang jelas lu nggak bakal bisa ketemu harga itu dengan pompa seperti ini, dengan body seperti ini, hampir di merek yang kita tahu sebelumnya ya. Ini juga enak gripnya, copot ya. Dia bukan lock and lock gitu, jadi dia lock. Dan biasanya
yang main bukaan kayak gini tuh susah dibuka, bener gak? Iya. Ya dulu kita pernah waktu itu kayaknya salah satu yang paling gagal kita jual tuh Skims SP Pyramid namanya. Dulu Pyramid itu juga pakai openingnya begini ya. Dan keras, rata-rata tuh merek-merek yang bukanya begini tuh cukup keras. Ini tuh relatively enteng banget dipasang dan bukanya gampang banget. Ada lagi nggak sih yang mau tambahin nih? Hasilnya aja kali ya? Ya, gue penasaran dengan hasilnya aja sih. Cuma kalau ngelihat ininya, kayaknya semua udah dipikirin sampai ke Detail ya? leaking bubble, micro bubble-nya juga udah dipikirin sama dia, sampai dia bikin kayak vortex-nya juga buat pengeluaran. Karena ini air trap nih. Ya, itu bubble trap. Air trap kecil lu taruh sini, selain air trap dia juga bisa berpengaruh sebagai filter besar. Jadi ini juga washable ya. Bisa dicuci. Cuma nggak tahu sih, nanti kita mungkin belajar gimana cucinya ya, mungkin di depannya ya. Tinggal semprot doang kayaknya. Enggak lah. Masukin ke itu aja, mesin cuci. Tapi emang setinggi itu Pak air apa? Ini batas air nih, ada tulisannya. Minimum batas airnya di sini nih. Ya, sama lah, kurang lebih sama dengan skimmer-skimmer Tinggi air lain. maksudnya apa nih? Tinggi air dari sana. Oh enggak, tinggi air dari sana cuma segini. Iya. Dia ini dari sini, airnya setelah hasil dari skimmer ini, dia naik ke sini. Terus dia buang ke sini, Balik lagi. masuk ke sini, keluar airnya. Jadi air yang lu keluar 100% steril ya. Jadi kalau ngomongin skimmer yang bisa bantu nitrat kontrol, ya mungkin ini nih. Ya karena hampir nggak, kita belum jual ya sampai detik ini ya skimmer yang punya kapasitas ini ya. Itu aja sih mungkin dari gue mengenai Aquavitro Division skimmer ya. Ini menang Reef Builder kalau nggak salah I think a year ago ya, setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Jadi ini mungkin salah satu project nge-Reef Builder Award-nya Jack Adams yang udah almarhum. Nah ini salah satu skimmer yang udah masuk menjadi salah satu top skimmer yang udah pernah eksis kemarin ya. Jadi ini must buy menurut gue dengan bentuk. Tapi kalau hasilnya luar biasa bagus, ini bukan must buy lagi. Udah boleh lu pada upgrade ke sini sih. Bukanya juga gampang, maintain pompanya lu tinggal copot. Karena biasa skimmer tuh di dalam, bro. Iya, pompanya ada. Ya jadi lu mau maintain pompa nih misalnya kerak nih atau performanya nggak bagus nih, lu harus buka skimmer dari dalam, copotin satu-satu. Ini kan lu tinggal buka doang. Iya. Buka, lu mau maintain dalam juga sama, lu tinggal buka, copot. Ini gampang banget tuh To maintain. ya. Jadi menurut gua si Cam itu dari lu selalu berhasil bikin sesuatu tuh something so kelihatannya difficult ya, tapi easy banget buat di-maintain. Nanti kedepannya gue juga ada namanya Scientia Dose yang bakal kita bahas lagi. Karena itu adalah salah satu dosing pump yang juga masuk Reef Builder Award yang sangat-sangat simpel dan warnanya bisa lo ganti-ganti. Nanti mungkin depannya kita ngomongin. Yuk kita langsung kita ngomongin ini, kita balik. Ya, ini nanti kita coba kita pasang di lagun di SPS. Kita lihat yang SPS tuh kita ganti skimmer pakai ini. Gue juga penasaran. Itu next video. Nanti kita akan upload performanya dia seperti apa. Depannya kalau kalian ingin tahu performa dari Fusion 1 Fusion 2, tank ini nanti akan kita ganti dari Red Sea ke Sea Cam. Kalau ngomong bagus-bagusan menurut gue gak tau ya, kalau gue lebih suka part yang memang beda-beda. Nggak tau kalau lu ya. Sebenarnya sama aja sih. Yang penting gimana caranya Stabil. kita bisa bikin stabil KHC AMG-nya. Cuman kalau masalah concentrate ini yang kayaknya nanti harus dipelajarin lagi berapa banyak naiknya KCMG-nya KCAMG-nya dari Seacam sama dari Red Sea. Iya. Cuman kita nggak bahas itu, kita cuma pengen Orang-orang tahu lah ya. next kita mau pakai Seacam di sini, hasilnya nanti seperti apa. Nanti akan kita update terus hasil videonya seperti apa, tank di sini. Kalau yang di Kebayoran kan kita pakai Red Sea. Jadi nanti itu juga akan selalu ada update-nya tank-tank di galeri kita, hasil performanya Red Sea seperti apa. Ya kurang lebih gitulah. Oke. Jadi untuk kalian yang pingin coba, kalian bisa coba. Dan ini gue sangat menyarankan untuk pemula. Karena two parts itu bagus banget buat pemula sih menurut gue. Dan dulu tuh two parts yang kita jual tuh dari Aquafarm AB ya, kalau nggak salah. Harganya tuh juga 200 ribuan ya, 230 ribuan satu. 400 ribuan. Dia dua ini untuk 500 mili, kalau AB itu 250 mili ya. Ini sekitar 500 mili. Harganya juga kalau ini ada promo nih kalau nggak salah di online. Beli kombinasi ini jadi gopean ya. Jadi murah. Iya lumayan murah sih buat maintain kalian punya tank dan baru, apalagi di nano tank gue rekomen banget pakai 2 Fusion ini karena lebih mudah. Trace element dan stability ini adalah salah satu starter kit pertama kalian untuk
Reef tank, dan jangan lupa cek juga yang ini namanya Reef Builder Marine Buffer. Dia bisa membantu pH kalian memaintain di 8,3 selama 1 bulan. Nah itu juga bagus banget buat kalian bisa coba. Dia juga konsentrat banget dosisnya dan sangat-sangat lama bisa digunakan. Mungkin itu aja dari gue sementara ini. Buat diomong ada lagi nggak mau kita add on? Dari gue juga cuman itu. Iya. Pasti kan lu datang jadi Java Petco Tangerang buat belanja, mau cari tahu di sini juga ada banyak timnya. Ada Rahman dari manajernya, juga beberapa tim yang lain yang udah pernah handle Reef Tank. Dan inilah hasil dari Reef Tank yang sementara ini kita bangun. Jadi mungkin bisa dibantu stock shotnya di awal ataupun di akhir ya Ji, dikasih tahu lihat sedikit. Nah ini lampu luminas juga udah kita pakai. Tank di dalamnya nanti bisa kalian buka sendiri. See you soon. Thank you. Take care. Bye bye.